Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah siklus fosfor. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu bahwasanya fosfor itu diserap tumbuhan itu dalam bentuk ion fosfat ya, fosfat. Nah, jadi dia diserap dalam bentuk ion fosfat, ini bukan fosfor, fosfat anorganik, anorganik. Nah, bentuknya itu adalah bentuk H2PO4 negatif, atau juga bisa dalam bentuk HPO4 2 negatif. Nah, dalam bentuk inilah dia diserap oleh si tumbuhan. Jadi kita mulai dari ada fosfat yang terlarut ini dalam bentuk anorganik. Oke, jadi fosfat ini diserap atau diambil oleh tumbuhan. Nah, dalam bentuk tadi H2PO4 negatif dan atau HPO42 negatif. Nah, lalu tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan. Lalu hewan ini akan dimakan oleh hewan herbivor juga ataupun karnivor. Nah, ketika hewan ini mengalami kematian atau mati atau terurai ya. Lalu sebagian ini akan mengalami atau terlarut sebagian bentuk anorganik dengan bantuan bakteri juga. Bakteri ini biasanya bakteri namanya bakteri Pseudomonas dan juga Bacillus ya. Bacillus. Selain dari bakteri ada juga jenis jamur seperti Aspergillus dan juga Penicillium. Nah, ada bakteri Pseudomonas, ada juga bakteri Bacillus, dan ada juga jenis jamur seperti Aspergillus dan Penicillium ini mampu mengubah hewan-hewan yang mati ini menjadi fosfat terlarut dan bisa diserap oleh tumbuhan. Tetapi ini jumlahnya terbatas, hanya sedikit saja, sedikit atau terbatas begitu. Nah, jadi kalau diibaratkan dia itu tidak memenuhi kecukupan si fosfat ini dalam tumbuhan kalau hanya dengan ini. Makanya ini bisa dimanfaatkan lagi selanjutnya. Nah, yang mati ini akan membentuk sebuah endapan atau sedimentasi ya, pengendapan. Nah, ini pengendapan ini akan bermuara di laut gitu. Nah, di laut ini akan membentuk yang namanya batuan sulfit. Nah, batuan sulfit inilah yang diambil oleh penambang industri pupuk. Nah, ditambang oleh penambang dibawa ke industri pupuk. Nah, di industri pupuk inilah dibentuk menjadi pupuk fosfat. Nah, pupuk fosfat inilah yang akan diberikan ke tumbuhan kembali. Nah, begitulah siklus fosfat yang ada di lingkungan kita. Dimulai dari adanya fosfat terlarut yang terbatas dia, padahal kan kebutuhan fosfat ini sangat esensial bagi tumbuhan, tapi dia terbatas di alam, maka harus dibantu dengan cara dibawa ke industri, diubah menjadi pupuk fosfat lalu ditambahkan ke tumbuhan. Nah, bermula tadi apa dari fosfat terlarut yang berbentuk anorganik gitu ya. Lalu fosfat yang terlarut ini akan diserap tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik, yaitu H2PO4 negatif atau HPO2 atau HPO42 negatif. Nah, ke hewan ini masih dia sudah berbentuk organik sini ya, organik, tetapi diserap sebelumnya masih dalam bentuk
organik, tetapi ketika masuk ke dalam tumbuhan atau ke tumbuhan akan berbentuk organik, dan ditransfer ke hewan juga dalam bentuk organik. Tetapi ketika sudah keluar dari tumbuh atau terurai, dia akan berubah menjadi anorganik kembali. Oke, nah begitulah seterusnya daur hidup fosfor. Bukan daur hidup ya, siklus fosfor gitu ya. Oke, tapi yang menjadi kunci itu kamu harus ingat yang ini. Nah, yang ini yang harus menjadi kunci yang harus kamu ingat, bahwasanya fosfor itu diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik yang bentuk senyawanya ini gitu. Oke, cukup sekian ya.